alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah berkah buat semuanya ya. Untuk kita semuanya terutamanya ya yang ada di rumah maupun di mana saja. Umi doain berpada berkah sehat selalu ya. Karena kita udah ketemu lagi nih sama orang-orang yang soleh dan soleh di hari ini. Juga dengan pemirsa yang cantik-cantik manja, ganteng-ganteng soleh. Tentu saja dalam acara Sakinah Sayangi Keluarga, insya Allah berkah. Begitu, alhamdulillah Umi yang buka acara sekarang mirinin aja. Kan rumah-rumah Umi. Berkah. Kan saya yang buka acara, Umi ceramah bagiannya. Kenapa Umi ambil semuanya, masa saya ceramah? Emang apa sih sekali-sekali Umi yang begini? Emang ya kalau sekali-sekali saya kerja apa, Mi? Ya kan sekali doang. Aduh. Ini kayaknya kusut mulu nih kenapa? Kenapa? Kau kira? Sama Umi mah gak apa-apa. Alhamdulillah. Maafin ya. Gak apa-apa. Namanya orang tua kalau salah boleh dong minta maaf. Boleh, iya. Buah markisa beli di sana. Apa itu? Kenapa itu? Udah dibeli ditaruh di teras. Ya. Ayo pemirsa nonton acara Sakinah, ayo keluar dari dalam kulkas. Masa orang di dalam kulkas. Markisanya maksudnya. Lagi ngadem Mi. Lagi ngadem. Ya Umi. Ya. Ini luar biasa Umi. Saya di rumah sampai pusing juga dengar omongan istri saya. Ya Allah. Bang katanya. Tolong dong Umi, kan bukan hanya istri yang punya peranan penting dalam keluarga gitu. Cakep, berarti istrinya memperhatikan acara kita. Itu di abang juga kan punya tanggung jawab yang besar, punya peranan penting. Dengar Bang, sampein ke Umi, jangan peranan perempuan doang dong dalam rumah tangga. Gitu. Tapi gak usah pakai jingkrak-jingkrak, biasa aja keles. Saking semangatnya untuk menyampaikan hasrat yang terpendam dalam istri saya begitu Mi. Nih Mi, sebenarnya peranan suami dalam keluarga itu yang ya ditahu kan cuma cari nafkah buat keluarga, ya buat cari nafkah buat hidup keluarga, cari makan buat makan keluarga. Memang hanya sebatas itu aja Mi, ada peranan-peranan suami yang lain nggak gitu Mi? Pemirsa Sakinah dimanapun berada, hari ini kita akan ngomongin peran suami. Alhamdulillah kemarin kita baru bicarain tentang peran istri. Nah sekarang ngomongin peran suami. Biar apa katanya? Biar kata para wanita di sana, biar adil dong, jangan istri aja. Perempuan tuh kepengen juga dong dengar peran suami itu seperti apa. Begitu ya kira-kira ya tadi katanya ya? Begitu emang bunyinya. Alhamdulillah, berarti kita bahagia. Pada perhatikan nih para pemirsa di rumah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, semoga mudahkan urusan ini agar apa yang keluar dari lisan ini juga menjadi ilmu bagi kita semua yang ada di sini. Buat saya sebagai emak, sebagai anak juga ya. Amin ya robbal. Peran suami dalam keluarga sangat penting sekali. Dia sebagai contoh. Kalau kemarin kita bilang istri sebagai madrasatul ula, maka seorang suami sebagai pemimpin. Ya, qawam, yaitu pemimpin dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena memang benar-benar tidak hanya sebagai pencari nafkah, ya nggak sih? Ya. Apalagi sih kita lihat sebagai pendidik buat anak dan istrinya. Bagaimana? Kita lihat dalam surat Luqman pertama nih. Bagaimana kisah seorang Luqman dalam surat 31 ya, ayat 12 sampai 19. Panjang pemirsa ya. Panjang tuh ya. Nah, nanti dibuka aja di rumah Qur'annya. Intinya bagaimana seorang Luqman sebagai seorang ayah ngomong sama anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, wahai anakku jangan kamu mempersekutukan Allah. Jadi apa? Didiklah anak kita pertama adalah jangan sampai menyembah kepada selain Allah. Berarti ilmu tauhid, akidah, akidatul awam dan sebagainya. Jadi pendidik buat anak, pendidik buat istrinya. Jadi jangan cuman istrinya doang majlis taklim. Jadi majlis taklim, seragamnya, Senin seragaman, Selasa seragaman. Lakinya kagak pernah beli seragam. Bener kagak? Bilang sama istri-istri tuh di rumah tuh. Ini seragam dari mana ini? Apa saya jadi kena juga? Iya benar ya. Jadi itulah peran suami dalam keluarga. Kita lihat dalam surat Luqman bagaimana seorang ayah sangat hebat mendidik anaknya. Mulai dari yang namanya jangan persekutukan Allah. Kemudian dirikanlah sholat wahai anakku. Waqsid fi masika, berjalanlah di muka bumi dengan jalan rendah hati. Artinya apa? Dari mulai tauhidnya, sholatnya, ibadahnya, bahkan adabnya, cara jalanannya diajarin. Itu sebagai peran seorang suami dalam keluarga. Juga mendidik istrinya. Bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW mendidik istrinya. Aisyah menjadi seorang ahli hadis.
Hafsah menjadi seorang yang sangat-sangat cerdas, bahkan Ummu Salamah sangat pandai untuk memasak. Jadi perannya juga penting dalam keluarga. Tidak hanya mencari nafkah, kasihan dong, masa cuma nafkah doang. Dan yang kedua, bagaimana nih seorang suami harus bersikap dan membimbing istri. Nah, Ini dia. cakep banget tuh. Insya Allah ya Yadi jadi suami yang baik. Amin. Bagaimana seorang suami bersikap dan membimbing istri? Kita lihat bagaimana seorang suami di sini, misalnya kita lihat para nabi. Nabi Nuh alaihissalam misalnya, walaupun mungkin istrinya memang dalam kisah Al-Quran sangat-sangat membangkang, tapi tetap Nabi Nuh dan Nabi Lut mendoakannya, diajak istri untuk baik. Apalagi kalau istri kita udah baik gitu ya. Dan terutamanya wa'mur ahlaka bisolati. Nah ini dalam surat Toha ayat 132. Perintahkanlah ahlaka keluargamu untuk sholat. Siapa ahlaka? Keluarga itu siapa? Anak kita, istri kita pemirsa, suami kita, mertua, besan, mantu, ponakan, paman, om, tante, bibi, encang-encing, semuanya itu adalah termasuk keluarga. Jadi dalam surat Toha, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha, sabar dalam memerintahkannya. Karena kadang-kadang ketika kita suruh, belum tentu dia langsung jalan. Yadi sholat. Iya mah. Iya doang, ngerjain kagak? Ya kerjain. Nah itu baru cakep. Ada anak yang disuruh sholat dari jam 12 siang, ngerjain sholatnya udah mau 2:30. Masa sholat zuhur udah mau asar, asar udah mau maghrib, maghrib mau isya, isya mau sholat tahajud. Gimana? Ini contohnya dari seorang ayah menjadi imam di rumahnya. Dalam hadis lain lagi dinyatakan apa? Memang sama dengan ayat ini surat Toha 132. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha, sabar dalam memerintahkannya. Namanya juga anak-anak, namanya juga istri. Kadang dia masih nonton drama Korea. Bilangin tuh, ingetin, jangan nonton drama doang, tapi tidak mau sholat, kan begitu. Dan ketika sabar terus dan terus. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang berikan kamu rezeki kata Allah. Bukan engkau, bukan ini, tapi kami kata Allah. Wal akibatul taqwa, itulah akibat bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis lain dari riwayat Abu Daud, dan ini hadis sangat sahih, apa? Perintahkanlah wahai ayah kepada anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Jadi jangan bilang gini, udah bocah masih kecil gak usah disuruh sholat. Dari umur 7 tahun harus diperintah untuk sholat. Maaf, ini saya bukan nunjuk-nunjuk. Umi mengingatkan keluarga Umi sendiri juga. Iya. Dan juga buat Yadi, ya, sebagai bapak itu kudu namanya nyuruh sholat. Ketika dia mulai enggan masuk usia 10 tahun, maka pukullah. Pukul bukan dalam artian kasar. Pukul di sini menurut perintah hadis, pukullah di kakinya. Jadi misalnya nih, Yadi, kamu gak mau sholat ya? Hah? Mana ya? Pukul itu betisnya. Jadi jangan pukul pipinya. Jangan pukul lagi yang namanya di atas kepala ini. Wajah. Hindarkan. Tapi ini boleh. Jadi ternyata tahu gak pemirsa? Ini zaman milenial nih ya. Zaman dimana orang, maaf banget ya Allah, peran ayah, peran suami sangat penting. Hak dan kewajiban seorang suami dalam keluarga itu tadi. Haknya adalah mendapatkan yang namanya kenyamanan dalam rumah, tapi kewajiban dia sebagai suami berikan pendidikan di keluarganya. Karena tahu nggak pemirsa? Mau tahu nggak? Mau tahu. Dalam surat Maryam ayat 59, nanti akhir zaman nih, Holfun ya, ada satu generasi akhir zaman, berarti sekarang ini, hum adous sholah, mereka berani melalaikan sholatnya. Dan bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kenapa mereka melalaikan sholatnya? Itu karena mereka mengikuti hawa nafsu. Jadi sholatlah dulu, peran ini sangat penting. Sholat kalau udah bagus, insya Allah semua amal bagus. Jadi kalau sholat udah bagus, insya Allah semua amalnya bagus. Jadi boleh-boleh aja deh kita nongkrong-nongkrong di mana, mungkin ngopi-ngopi cantik, ngopi-ngopi ganteng, tapi jangan lupain sholat. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi selain sholat, memberikan nafkah, memberikan pendidikan yang baik dalam surat tadi Luqman. Bagaimana juga seorang Nabi Yakub alaihissalam sabar menerima perbedaan akhlak atau adab atau watak dari anak-anaknya. Nabi Yusuf baik, ya enggak? Bunyamin baik. Saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yakub sabar ngeliat anak-anaknya yang ternyata iri dengki dengan saudaranya itu Nabi Yusuf. Padahal mah seorang ayah nggak mungkin pilih kasih. Saya mau nanya nih, Yadi punya anak berapa? Punya anak 5. Itu sayang nggak sama semuanya? Sayang. Apa ada yang lebih disayang, yang lain kagak gue sayang?
Sayang semuanya. Sayang semuanya ya. Jadi jangan ada perasaan dari anak bahwa orang tua itu pilih kasih, orang tua itu tidak sayang sama anak, orang tua itu yang namanya gak ada perhatian. Bagaimana Nabi Ayub juga sangat sayang kepada anaknya, Nabi Yakub sayang kepada anaknya, Nabi Yusuf bahkan ya disayang bukan berarti dia menjadi sombong, tapi malah menjadi orang yang sangat sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat juga disayang oleh ayahnya. Sebenarnya disayangnya dalam artian apa? Sebagai anak, tapi tidak sebagai dalam satu keimanan begitu. Jadi ya gitu, mudah-mudahan peran Yadi, peran kita semua menjadi barokah. Apa sih ciri suami yang baik? Satu, dia menutup aib yang namanya yang tidak boleh diumbar, jangan diumbar. Bahkan apa dalam Al-Quran tadi, ketika ada persengketaan antara suami istri, panggil hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Keluarga laki dipanggil, keluarga perempuan dipanggil. Jadi jangan ngomong langsung ke sosial media, orang pada tahu, keluarga nggak tahu. Nah, emak kita tersinggung. Kenapa kamu ngomong sama orang nggak ngomong sama mama? Tanya sama mama, betul. Tanya sama bapak. Bapak sama mama yang lebih ngerti pengalaman berumah tangga. Ngomong sama teman yang belum nikah repot. Nah ini yang jadi masalah. Apalagi ngomong sama misalnya nih perempuan nih ngadu sama seorang maaf banget nih maaf sama single parent misalnya, dia ngadu, kalau dia ngasih taunya begini udah pisah aja karena kamu ngapain dizolimin misalnya gitu kan, itu kelihatannya nolongin padahal di hatinya apa misalnya asik bisa nambah janda nih gue temennya begitu, ada maksud-maksud tertentu. Ya. Maka cari orang yang tepat. Ini ibaratnya ya Mi ya. Ibaratnya ada seperti itu, nauzubillahimin. Tapi ini jangan kita contoh. Jadi ciri suami yang baik itu tadi kalau ada apa-apa jangan keluar dulu ngomongnya, tapi di dalam rumah dulu. Keluarga laki keluarga perempuan kumpul omongin. Karena apa? Asulhu huwa khair. Yang namanya perdamaian itu adalah sangat baik. Jadi berantem ngomongin. Begitupun suami ya Mia, nggak boleh juga membuka aib. Jangan. Istri, keluarga ya Mia. Karena soalnya gini, kita hari ini marah, pemirsa, hari ini kita marah nih pagi-pagi. Kita ngadu bahkan mungkin sama orang tua kita. Kita udah bayan, orang tua kita masih ngomel sama laki kita. Misalnya aku ngadu sama orang tua aku ya kan. Aku walaupun sudah tua kayak gini masih punya orang tua loh, alhamdulillah. Ya barokah Allah. Umi, no, suami begini. Gimana sih tuh? Si Yudi misalnya, pagi saya cerita misalnya, tiba-tiba udah namanya agak siangan dikit, suami pulang kerja, kita cium tangan segala macem, ya bang maafin ya bang tadi gini, ya udah kita udah bayan, mak kita masih ngomel-ngomel. Nah. Jadi makanya suami yang baik, istri yang baik adalah yang tidak menzolimi istri. Zolim itu apa sih zolim? Nah zolim itu apa ya Mia? Mukul. Bukan, zolim itu banyak pengertiannya. Banyak sekali. Ya, istilahnya tidak memberi nafkah keluarga juga zolim. Termasuk zolim, betul banget pemirsa. Tidak membimbing keluarga juga zolim. Betul banget pemirsa. Nah, kalau misalnya kita berbuat baik kepada orang tua kita tanpa sepengetahuan istri, nah. Bagaimana kalau kita berbuat baik sama orang tua kita tanpa sepengetahuan istri? Sebenarnya mah boleh-boleh aja. Soalnya apa? Kadang-kadang perempuan emang serba salah. Dikasih tahu marah, kagak dikasih tahu marah. Mendingan mana? Ya diam-diam aja dah. Diam-diam aja. Nanti kalau begitu, kalau kita ngomongin hal ini sangat-sangat sensitif pemirsa. Bagaimana caranya biar kita ini gak bohong sama istri, tapi juga gak sakit hati. Kita harus kasih ilmunya. Jangan dikasih tahu dulu Umi. Jadi saya tahan nih. Tahan. Sampai berapa lama? 2 hari dah. Ya udah, ya. Boleh. Karena kita akan kasih tahu ilmunya setelah yang satu ini tetap di Sakinah. Sayangi keluarga, insya Allah berkah.